Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ini sudah siang waktunya. Oke, hari ini kita masuk pertemuan 6 masih terkait dengan pertemuan kemarin mengenai kalau kemarin ini adalah desain interface, kalau hari ini adalah user interface. Sama-sama masih membahas mengenai desain interface atau mockup atau prototipe atau interface. Ini istilah-istilah yang terkait dengan interface yang sebenarnya mempunyai makna yang sama. Entah itu prototipe, mockup, kemudian interface, gitu ya. Jadi maknanya sama. Yaitu sama-sama menggambarkan sebuah rancangan basis sistem. Apa itu user interface di sini? Nah, user interface di sini adalah sebuah tampilan ya, di mana tampilan ini bisa kita lihat secara visual dari sebuah produk yang nanti bisa menjembatani. Jadi bisa menjembatani sistem dengan pengguna. Jadi nanti user interface ini sebuah desain visual, sebuah tampilan visual dari sebuah produk yang menjadi media atau menjembatani sistem dengan pengguna user. Sistem dengan pengguna atau user ya. Contohnya apa? Contohnya di sini. Nah, contohnya banyak. Nggak usah jauh-jauh, kalian coba lihat desktop dari HP kalian. Nah, di situ kan banyak ya gambar-gambar dari icon software yang sudah kalian install. Nah, itu dikatakan sebagai user interface. Nah, dengan adanya gambar-gambar tersebut kan memudahkan bagi user kan untuk mengakses dari sistem yang ada di HP kalian. Ataupun di laptop kalian. Misalnya kalian lihat nih desktop laptop kalian berjejer ya. Nah, berjejer itu ada software-software yang sudah kalian install. Nah, itu dikatakan sebagai user interface. Itu ya contohnya ya, pengertian sekaligus contohnya. Nah, tampilan dari user interface ini dapat berupa bentuk, kemudian warna, terus kemudian tulisan yang didesain semenarik mungkin. Nah, di sini kan tentunya user lebih senang ya, mungkin lebih nyaman karena ini tadi desainnya dibuat sedemikian rupa, mulai dari bentuknya, warnanya, tulisannya ya, seperti itu. Nah, secara sederhana, user interface ini merupakan ya sebuah tampilan, sebuah produk yang bisa dilihat oleh kita sebagai pengguna. Jadi kita bisa melihat nih tampilan dari UI ini atau user interface ini. Nah, tampilan UI ini bisa diterapkan ya pada sistem operasi ya atau Windows, kemudian aplikasi website maupun blog maupun software-software yang lain yang mana sudah saya contohkan di awal tadi. Nah, bisa dilihat ya itu ya. Jadi di sini bisa diterapkan pada itu semua tadi. Nah, sebagai contoh, di sini kita pastikan dulu pernah melihat tampilan menu-menu aplikasi ya pada smartphone tadi. Nah, atau kalau paling enggak nih, kalau tidak di desktop HP kalian atau di laptop, di Play Store. Nah, di Play Store itu juga banyak ya. Di Play Store juga kalau kalian misalnya mau install yang belum ada di desktop smartphone kalian, nah di situ kan kalian tinggal menuju ke Play Store. Nah di situ tinggal pilih kalian mau install apa. Nah selanjutnya untuk tampilan UI sendiri atau user interface ini dirancang dengan desain
dilihat dari beberapa aspek, mulai dari layout. Layout ini tampilan ya, terus kemudian logonya, gambar logonya, kemudian pemilihan warnanya harus sesuai. Kemudian tipografi yang mudah dibaca. Dan hal-hal yang lain yang bisa mempercantik atau menambah bagusnya desain UI ini. Nah, itu ya mengenai user interface. Oke, saya lanjut ke materi. Ini tadi sudah saya lewat. Nah, sekarang saya lanjut ke tadi pengertiannya sudah ya. Tujuan akhir ya dari sebuah UI ini adalah untuk menjamin kemudahan penggunaan sistem, aksesibilitas. Nah, di sini supaya mengakses sistem dengan baik ya, karena tadi sudah ya. Contohnya gimana sih Bu accessibility? Contohnya ketika kalian mau buka WA, mau buka Google Chrome, kalian kan tinggal tombolnya di desktop. Ya. Terus kemudian user experience yang memuaskan. Dengan kata lain, UI ini yang efektif memudahkan fungsi yang ditawarkan oleh barang ya, tapi produk seperti itu. Nah, selanjutnya pentingnya user interface. Yang pertama, apa nih pentingnya user interface bagi pengguna? Yang pertama, memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Ya, maksudnya ketika pengguna mau mengakses sebuah sistem, ya kan tadi saya katakan tinggal klik icon yang ada di desktop saja. Tinggal pilih, mau klik WA, mau klik telepon, mau klik aplikasi Peduli Lindungi, mau klik browser, misalnya browser Chrome atau Mozilla, misalnya mau akses ke Gmail, di situ sudah ada. Kemudian mau buka Zoom, nah tinggal klik saja ya ikonnya, tombolnya, gambarnya, seperti itu. Ya, yang kedua, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Karena apa? UI ini fokusnya memang untuk kepuasan dan kesenangan pengguna. Nah, maka UI ini karena tadi tujuannya adalah untuk kepuasan dan kesenangan pengguna, maka UI ini berperan penting dalam suksesnya bisnis yang dilakukan oleh seorang user. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kualitas branding. Nah, di sini meningkatkan kualitas branding, gimana maksudnya? Jadi, tampilan UI ini juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk atau branding. Bisa ya, ya karena kan kita sudah, imajinasi kita sudah bisa menganalisis, oh ini kira-kira nanti isinya apa ya, aplikasi ini simbolnya kayak gini ya. Nah, misalnya tadi kalau kalian mau klik, misalnya browser Chrome, nah ini kan pasti analisa kalian sudah jalan, oh ini mau buka browser. Nah, ketika membuka Gmail, oh ini simbolnya seperti kotak surat.
Terus ketika mau klik telepon, nah di situ gambarnya sudah gambar telepon. Nah, itu ya, seperti itu. Meningkatkan kualitas branding. Contohnya di sini ada website produk fashion, kuliner, teknologi, dan lain-lain. Kemudian tak kalah juga nih OS, sistem operasi. Di sini misalnya iOS dan Android. Itu ya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas branding. Nah, materi selanjutnya, penggunaan elemen dalam UI. Nah, penggunaan dalam elemen dalam UI ini ada kontrol input seperti tombol, toggles, kemudian checkbox. Kemudian untuk sistem navigasinya di sini ada slider, kemudian ada kolom search, ada icon, dan lain-lain. Nah, kalian coba iseng-iseng buka nih desktop HP kalian. Nah, coba di situ kan banyak kemudahan ya dari yang diberikan dari tampilan UI ini. Nah, coba kalian langsung nih, silakan nih buka desktop kalian. Silakan diklik-klik aja. Implementasikan dari teori yang kita pelajari hari ini. Lanjut ya, sistem informasi. Nah, kalau sistem informasi ini seperti tool, tips, kemudian notifikasi, kotak pesan, kemudian progress bar. Kemudian kalau elemen call to action. Nah, contohnya untuk telepon ya. Nah, itu kan ada nih simbol seperti itu. Kemudian semua elemen dalam cakupan UI ini bisa dikategorikan dalam 4 komponen dasar. Yang pertama ada tata letak, warna, tipografi, dan grafik. Nah, tata letak, di sini namanya tata letak ya. Sudah kebayang kan di asumsi kalian, di imajinasi kalian, di analisa kalian. Namanya tata letak ya di sini tentunya penempatan dan pengaturan posisi semua elemen grafis yang ada. Nah, UI yang baik pada dasarnya bersifat sederhana. Dalam arti elemen grafis ini terutama untuk navigasi dan akses fitur harus tertata dengan baik dan terstruktur. Sehingga di sini tidak membingungkan pengguna ketika melakukan akses. Warna. Nah, di sini pilihan warna juga memiliki pengaruh yang lumayan atau yang cukup besar dalam desain UI ini. Tentunya penggunaan warna ini ya berbeda dengan tombol ikonnya ya. Jadi nanti setiap tombol dan ikon itu nanti untuk memudahkan pengguna menemukan fitur yang dicari. Ya karena kan warna dan tombol dari masing-masing aplikasi yang sudah kalian install itu kan berbeda-beda ya. Nah, tentunya dengan adanya warna yang berbeda ini kan memudahkan kalian. Nah, misalnya warna aplikasi WhatsApp warnanya hijau. Kemudian misalnya Peduli Lindungi ada warna biru, putih. Nah, kemudian Gmail. Nah, Gmail di sini warnanya putih. Di situ terus ada gambar surat. Terus kemudian misalnya Zoom. Zoom ini ada gambar kayak video dan warna biru. Nah, itu ya. Silakan dicek sendiri di desktop HP kalian. Ini bicara masalah warna. Kemudian tipografi. Nah, tipografi ini kaitannya dengan jenis huruf yang digunakan. Nah, ini tentunya harus tepat. Karena apa? Sangat penting. Sangat penting dalam berperan untuk menentukan tingkat pemahaman dan keterbacaan oleh user. Ini katanya dengan huruf ya, huruf atau teks, jenis fontnya, seperti itu. Terus kemudian grafik. Nah, grafik ini gimana ya? Grafik ini
elemennya elemen visual, terutama pada gambar dan ikon yang bisa menjadi poin utama. Ini grafik. Nah, misalnya ini sebuah logo perusahaan yang harus memberi fungsi representatif pada model bisnis dan atau industri yang digeluti sebuah perusahaan tersebut. Ini grafik. Nah, selanjutnya karakteristik dari user interface. Di sini ada 6. Pertama, dan ringkas. Kayak yang jelas dan ringkas. Nah, di sini user interface website ya yang bagus haruslah jelas. Namun user juga harus membuat desain yang ringkas. Jadi selain jelas juga ringkas, jangan bertele-tele, jangan kepanjangan, itu jadinya nanti membosankan. Jadinya nanti buat malas user, jadi nggak jadi akses. Makanya di sini selain harus jelas dan juga ringkas seperti itu. Nah, jika user terlalu panjang membuat definisi dan penjelasan website, nanti website user akan terlihat berantakan. Jadi websitenya nanti akan terlihat berantakan oleh user. Nah, tentunya user di sini akan kehabisan waktu ya. Jadi kan dia harus berpikir panjang, harus mempelajari dulu website yang akan diakses karena terlalu bertele-tele, terlalu panjang. Itu ya. Nah, makanya di sini dibuat jelas dan ringkas saja. Kemudian yang kedua di